Nah, selanjutnya adalah clustering. Clustering itu mengelompokkan ya, mengklasterkan. Jadi mencoba untuk ya mengelompokkan ya, informasi grup untuk menggrupkan itu mengelompokkan individual data instance-nya dalam sebuah populasi berdasarkan similarity. Ya, similarity itu kemiripan. Ya. Tetapi seringkali memang tidak dipicu oleh tujuan tertentu. Maksudnya apa? Kalau saya punya perusahaan, terus saya punya customer begitu ya. Customer saya ada katakanlah berapa 1.000 orang begitu ya. Saya ingin mengklasifikasi deh customer saya berdasarkan atribut-atribut yang dia punya. Maka ternyata gitu ya di customer ini terbagi menjadi 3 golongan misalnya. Customer katakanlah yang loyal, yang kurang loyal, dan tidak loyal misalnya. Akhirnya ketika dilihat. Tetapi saat kita mendesain sebuah model atau metode clustering biasanya tidak spesifik begitu ya tujuannya apa. Nah, artinya kita hanya ingin melihat bagaimana kalau customer kita dikelompokkan berdasarkan atribut-atributnya. Nah, tentu saja yang dikelompokkan menjadi customer yang loyal katakanlah orang-orang yang punya karakteristik yang sama kan dengan customer yang loyal yang lain gitu. Nah, makanya sering dipakai untuk segmentasi ya. Misalnya berdasarkan spending habit. Dibagi customer berdasarkan pengeluarannya ya. Apakah itu seberapa sering beli ya, sering beli atau seberapa besar beli. Bisa jadi ya. Dan seterusnya. Jadi clustering adalah pengelompokan. Nah, metode yang lain juga mungkin akan sedikit disinggung walaupun kita nggak akan dalam adalah association rule mining. Association rule mining. Biasa juga apa namanya yang lain kita sebut sebagai co-occurrent grouping ya. Jadi menggrupkan berdasarkan co-occurrent kejadian yang bersamaan. Ini sering dipakai aplikasinya adalah market basket analysis. Apa itu market basket analysis ya? Nama bahasa Indonesianya ya terjemahannya kan analisis keranjang belanja. Jadi kalau kalian pergi ke sebuah department store begitu ya, ke sebuah supermarket besar, nah yang ada di keranjang belanja kalian atau di troli kalian itu, teman-teman, atau si pembeli itu biasanya apa aja yang dibeli bersamaan, ya. Misalnya telur, tepung, terus apa lagi misalnya gula, garam dan seterusnya gitu ya. Maka telur, tepung, gula, garam itu dibeli oleh customer pertama. Customer kedua beli apa aja? Misalnya telur, tepung, margarin misalnya. Customer ketiga beli apa dan seterusnya. Maka kalau telur dan tepung itu sering muncul bersamaan, maka telur dan tepung ini punya co-occurrence yang tinggi, ya, kejadian bersamaan yang tinggi karena sering dibeli bersamaan. Ya, panjang ini penjelasannya kalau kita bahas mengenai market based analysis. Biasanya tujuannya adalah jika barang-barang itu diketemukan punya hubungan yang dekat ya, artinya sering dibeli bersamaan. Nah, biasanya dipakai untuk diskon ya. Misalnya yang satu diberi harga yang murah gitu ya. Orang jadi cenderung pengen beli begitu ya. Tetapi barang yang B yang secara alami sebenarnya akan dibeli bersamaan, dinaikkan harganya sedikit. Karena kita sudah senang dapat diskon produk yang A, terus kita nggak sadar sebenarnya produk yang B itu harganya dinaikin gitu ya. Karena secara alami produk A dan B sering dibeli bersamaan. Nah, yang lain mungkin tidak akan disinggung terlalu banyak ya. Ada lagi link prediction, profiling, data reduction, causal modeling. Ini adalah metode-metode yang digunakan dalam analisis data. Hanya memang dalam mata kuliah ini kita akan lebih banyak berbicara mengenai regresi, klasifikasi, dan clustering. Adapun association rule mining akan banyak dibahas di mata kuliah Customer Relationship Management di semester 5.